样了，黄金圣龙有资格让我使出全力。趁现在跟着他，凶兽的气息，你们此不能留。我来终结比赛呀！最终还是没有魂技就不能击败你。那是谁告诉你？ Halo guys, jumpa kembali bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-39 bagian kedua. Animasi dalam video ini hanya sebuah ilustrasi, sementara alur ceritanya Mimin ambil dari versi novel. Buat teman-teman yang belum nonton spoiler di bagian sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Pasalnya cerita kali ini akan melanjutkan alur cerita di bagian spoiler sebelumnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah pertandingan resmi dimulai, BB, Yuho dan juga Wang Dong segera berinisiatif untuk menyerang. Melihat Yuho hanya memiliki 2 cincin roh berumur 10 tahun, membuat Sang Guanchen dan Yan Er terkejut. Namun Ye Wuking mengatakan jika roh pelindung Yuho tidaklah biasa. Setelah mengerti dengan hal ini, Yan Er segera merilis roh pelindung api. Sementara Sang Guanchen merilis roh pelindung menghisap jiwa untuk memberikan tekanan kepada BB, Yuho dan juga Wang Dong. Menyadari hal ini, Yuho segera melepaskan kejutan serangan mental mata iblis ungu untuk memblokirnya. Sang Guanchen tidak menyangka jika Yuho juga merupakan seorang master roh tipe spiritual. Tidak berselang lama, bola api yang dilepaskan oleh Yan Er kini melesat ke arah BB. Menyadari hal ini, BB segera merilis roh pelindung cakar naga petir untuk memblokirnya, sehingga menimbulkan ledakan energi yang sangat luar biasa. Yan Er terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh BB. Namun Yan Er beranggapan jika roh pelindung BB tidak sekuat dengan roh pelindung miliknya. Terlebih lagi ketika menghadapi kapten tim mereka, Akademi Shrek tidak akan mempunyai peluang untuk meraih kemenangan. Ketika Yan Er sedang memikirkan hal ini, Ye Wuking segera melepaskan roh pelindung daun emas untuk menyerang BB. Melihat hal tersebut, Yuho segera melemparkan sebuah pisau untuk memblokirnya. Kejadian ini seketika membuat Ye Wuking terkejut. Dia tidak menyangka jika Yuho mampu dengan mudah memblokirnya. Menyadari jika tim musuh memiliki roh pelindung yang sangat diuntungkan dalam pertempuran jarak jauh, Yuho berniat melakukan baku hantam jarak dekat dan menargetkan Sang Guanchen. Dengan bantuan Wang Dong dan alat roh tipe kecepatan, Yuho mendekati Sang Guanchen dan berniat melepaskan serangan laser tepat ke arahnya. Melihat hal tersebut, Ye Wuking segera merilis roh pelindung daun emas untuk memblokirnya. Sementara Yan Er segera merilis roh pelindung api. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana laser yang dilepaskan oleh Yuho telah menembus roh pelindung daun emas. Yuho kemudian menjelaskan ketika dirinya melepaskan laser ke arah Sang Guanchen. Bersamaan dengan hal tersebut, Yuho juga menggunakan teknik ilusi yang dikombinasikan dengan kejutan serangan mental ke arahnya, sehingga tidak ada yang menyadari hal tersebut. Pada saat ini, Ye Wuking tidak bisa menggerakkan tubuhnya, sementara Sang Guanchen terlempar akibat serangan Huo Yuho. Tepat ketika bola api ingin mengenai tubuh Yuho dan juga Wang Dong, BB segera merilis roh pelindung kedua untuk memblokirnya. Ledakan keras bergema ketika kedua energi bertabrakan. Bersamaan dengan hal tersebut, Wang Dong dan Yuho melesat ke arah Yan Er. Namun Yan Er sudah mempersiapkan hal ini dan melepaskan bola api raksasa. Menyadari hal ini, Yuho segera merilis roh pelindung permaisuri es untuk memblokirnya. Kejadian ini seketika mengejutkan Yan Er. Namun ketika Yuho ingin meraih tubuh Yan Er, Yan Er segera merilis teknik sangkar api untuk mengurung Yuho dan juga Wang Dong.
Kejadian ini seketika mengejutkan mereka berdua. Wang Dong tidak menyangka jika Yan Er telah merencanakan semua ini. Namun Wang Dong tiba-tiba merasakan jika Yu Hao secara paksa telah menyerap seluruh kekuatan jiwanya. Wang Dong kemudian bergumam di dalam hatinya, apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Yu Hao. Menyadari jika pertandingan kali ini berkaitan dengan kehormatan Akademi Shrek, Yu Hao segera mengeluarkan roh pelindung Kaisar Es, sehingga membuat Yan Er seketika membeku dan keluar dari arena pertandingan. Di sisi lain, Bebe segera merilis roh pelindung naga petir dan bergerak maju untuk menyerang Ye Wuking. Menyadari hal tersebut, Ye Wuking segera merilis roh pelindung daun emas untuk memblokirnya. Melihat roh pelindung yang dimiliki oleh Ye Wuking, Bebe beranggapan jika Ye Wuking hanya unggul dalam pertempuran jarak jauh, sehingga Bebe berniat mendekatinya dan melepaskan cakar naga petir. Namun hal mengejutkan terjadi di mana Ye Wuking mampu memblokirnya menggunakan tangan kiri emas. Ye Wuking kemudian melepaskan roh pelindung daun emas untuk menyerang balik Bebe. Dalam sekejap mata, tubuh Bebe terpental cukup jauh hingga mengeluarkan seteguk darah dari dalam mulutnya. Melihat kejadian ini seketika membuat Yu Hao dan Wang Dong merasa cemas. Dengan sangat percaya diri, Ye Wuking meminta kepada Bebe untuk menyerah sebelum hal buruk terjadi kepadanya. Namun Bebe menolak hal tersebut dan meminta kepada Ye Wuking untuk tidak meremehkan Akademi Shrek. Setelah mengatakan hal ini, Bebe segera merilis roh pelindung naga suci emas. Dalam waktu singkat, Bebe melesat ke arah Ye Wuking dan menekannya dengan domain guntur. Bangkitnya roh pelindung naga suci emas seketika mengejutkan semua orang yang menonton jalannya pertandingan. Mereka beranggapan jika anggota tim Akademi Shrek adalah seorang monster. Bahkan Guru Zhai sendiri tidak mengetahui tentang hal ini. Menyadari jika Bebe tidak dapat bertahan lebih lama untuk menekan Ye Wuking, Yu Hao dan Wang Dong berniat melepaskan teknik fusi jalan emas. Namun ketika Yu Hao dan Wang Dong ingin melakukannya, mereka dikejutkan oleh Sang Guan Chen yang diam-diam melepaskan kekuatan mental untuk mengendalikan Bebe, sehingga dapat mengendalikannya untuk menyerang Yu Hao dan juga Wang Dong. Mengetahui hal ini, Yu Hao dan Wang Dong segera melakukan teknik fusi roh dan melepaskan jalan fusi emas. Meski pada awalnya Ye Wuking sempat meremehkan teknik fusi yang dilepaskan oleh Yu Hao dan juga Wang Dong, namun Ye Wuking terkejut setelah mengetahui jika kekuatan rohnya tiba-tiba melemah. Di sisi lain, Yu Hao terkejut ketika mengetahui jika Ye Wuking masih bisa menggerakkan tubuhnya setelah terkena teknik fusi jalan emas. Namun Yu Hao beranggapan jika kekuatan rohnya pasti telah melemah. Oleh sebab itu, Yu Hao segera melemparkan serangkaian belati ke arah Ye Wuking. Namun Yu Hao terkejut ketika mengetahui jika Ye Wuking masih mampu memblokirnya. Menyadari hal ini, Yu Hao segera merilis roh pelindung Kaisar Es dan melepaskannya ke arah Ye Wuking. Namun Ye Wuking kembali memblokirnya dan meminta kepada Yu Hao untuk menyerah. Pasalnya Yu Hao saat ini bukanlah tandingannya. Mendengar hal ini, Yu Hao kembali teringat dengan perjuangan keras seluruh rekan anggotanya, sehingga mereka sampai sejauh ini. Menyadari hal ini, Yu Hao meminta kepada Sky Dream dan Permaisuri Es untuk meminjamkan seluruh kekuatannya. Menyadari jika aura di tubuh Yu Hao tiba-tiba berubah seketika membuat Ye Wuking terkejut. Kenapa roh pelindungnya tiba-tiba menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya? Permaisuri Es mengatakan jika Yu Hao ingin menghancurkan perisai yang melindungi tubuh Ye Wuking. Di masa depan, Yu Hao harus bisa mengendalikan seluruh kekuatan Permaisuri Es yang tersegel di dalam tubuhnya. Bersamaan ketika Permaisuri Es mengatakan hal ini, pertahanan Ye Wuking kini telah hancur. Namun efek jalan emas di tubuh Ye Wuking kini telah mencapai batasnya, sehingga membuat kekuatannya kembali pulih dan ingin melepaskan pukulan ke arah Hua Yu Hao.
Melihat hal ini, Permaisuri Es beranggapan jika hal tersebut tidak ada artinya di hadapan Kaisar Es. Melihat Ye Wuking terhempas keluar arena, seketika mengejutkan Xiang Hongchen. Tidak berselang lama, Yuho terjatuh tidak sadarkan diri karena telah kehabisan kekuatan roh. Guruzo tidak menyangka jika mereka masih memiliki peluang untuk meraih kemenangan, dan berharap jika Wang Dong dapat mengalahkan Sang Guanchen. Sang Guanchen tersenyum dan mengatakan jika pada akhirnya dirinya lah yang harus menyelesaikan pertandingan. Sang Guanchen berjalan mendekati Wang Dong dan memintanya untuk membawa turun kedua rekannya. Pasalnya, Wang Dong saat ini tidak bisa menggunakan kekuatan roh dan tidak memiliki peluang untuk menang. Ucapan Sang Guanchen seketika menimbulkan kemarahan di hati Wang Dong. Siapa yang mengatakan jika tanpa kekuatan roh pelindung, aku tidak bisa mengalahkanmu? Secara bersamaan ketika Wang Dong mengatakan hal ini, semua orang dikejutkan oleh kemunculan Palu Hautian. 没有魂技就不能击败你的，谁够？